Situasinya sama. Jadi ketika baratan cuaca buruk gitu kan, kita tidak bisa melaut, ya kan akhirnya kita menganggur. Makanya ketika musim timur ya, artinya angin berembus dari timur ke barat, saatnya kita panen ikan, ini diganggu nih sama nelayan dari luar. Anak saya 3. Luar biasa. Ya, kira-kira gitu. Nah, mungkin nggak, masuk akal nggak itu menghidupi satu keluarga, ya kan, beserta anak dan istri? Saya rasa tidak mungkin ya. Gitu. Nah ini, ya, jadi kita prinsipnya gini, kalaupun kita mau ikut pakai alat tangkap yang merusak, ya kan, mungkin saja itu kita bisa lakukan. Cuma memang kita punya apa ya, punya etika, punya moral yang kita pegang ya. Halo teman-teman, kita hari ini adalah podcast pertama di Workerspace. Workerspace didukung oleh Ruang Publik dan juga Serikat Pekerja Perikanan Indonesia. Dalam podcast pertama ini, kita akan mengulas dan berdiskusi dengan nelayan sebagai basis daripada Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, nelayan lokal yang ada di Cilincing. Dan podcast ke depan, kami ingin meminta saran dari teman-teman sekalian untuk memberikan support kepada kami berkaitan dengan informasi-informasi yang dapat kami lakukan dalam podcast ini. Dalam podcast pertama ini, kita sudah bersama dengan Mas Rahmat dan juga Mas Wardana. Mohon maaf, Mas Wargana. Ya. Jadi teman-teman Workerspace, Mas Wardana dan Mas Rahmat ini adalah nelayan di Kalibaru Cilincing. Di Kalibaru Cilincing berarti kira-kira 1 kilo 2 kilo dari ibu kota, Jakarta Pusat lah ya. Tapi memang bisa dijelaskan lebih dahulu, Mas Rahmat ini sudah menjadi nelayan berapa lama. Siap. Dan juga Mas Wargana ini sudah menjadi nelayan berapa lama, dan juga mungkin bisa menceritakan kepada kami kira-kira dalam waktu masa mudanya dan dalam waktu lalu-lalu apa yang telah dilakukan oleh Mas Rahmat dan juga Mas Wargana. Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Faldo atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahmat. Kebetulan saya bergerak di Bagan Apung. Jadi Bagan Apung merupakan salah satu alat menangkap ikan yang mengkhususkan diri menangkap teri. Ya. Nah, kebetulan wilayah operasi kami itu di daerah Jakarta, Pulau Seribu juga, gitu kan. Kami memulai usaha ini tuh dari 2007. Nah, kira-kira sudah 18 tahun lah. Waktu yang mungkin masih sebentar lah ya. Ya. Nah, itu background kami itu di situ, kira-kira. Baik, terima kasih Mas Faldo. Saya sebagai nelayan sudah berkecimpung selama kurang lebih 30 tahun. Dan saya nelayan bubur rajungan. Dan saya sudah lama sekali menekuni profesi ini. Dan lika-likunya di situ sudah saya rasakan. Ya. Terima kasih. Saya mau tahu Mas Wargana dan juga Mas Rahmat lebih detail sebelum Anda berdua ini menjadi nelayan. Masa mudanya seperti apa, dan besar di daerah Jakarta Utara yang saya tahu daerahnya lumayan agak keras. Kalau misalkan teman-teman tuh yang anak-anak muda sering bilang Jakarta keras itu ada di Jakarta Utara kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan, bisa diceritakan kepada kami masa lalu Mas Wargana dan juga Mas Rahmat itu seperti apa? Silakan Mas. Oke, baik, terima kasih. Sebetulnya kami bukan keluarga dari nelayan ya, gitu kan. Kebetulan memang kita berusaha di situ selepas kami sekolah selesai, gitu kan. Karena memang ada usaha keluarga yang dijalankan, saya akhirnya terlibat di situ. Mulai dari tahun 2007 sampai hari ini, kira-kira seperti itu. Mungkin ceritanya Mas Wargana memang yang dari awal. Berarti 2007 itu iya. Umur Mas Rahmat berapa? Kira-kira 20-an lah ya. 20-an, ya. Di mana harusnya 20-an itu lagi kuliah. Lagi kuliah ya. Tapi kenapa memilih untuk menjadi nelayan? Ya,
dulu profesi nelayan profesi yang menjanjikan ya, gitu kan, artinya kita bisa hidup di situ, gitu kan, bisa memberi makan untuk keluarga, kira-kira gitu ya. Karena kita lihat bahwa potensi laut Indonesia sebenarnya luar biasa ya, khususnya Jakarta Cilincing ya, gitu. Di tahun itu luar biasa, sumber daya ikan tuh luar biasa, kira-kira itu. Ya, saya sebelum ke Mas Wargana, saya mau lebih tahu bagaimana apa yang membuat Mas Rahmat bilang sebagai nelayan itu menjanjikan. Karena in realitanya sekarang sangat berbeda jauh Betul. dari betul, tahun-tahun 2007-2008 itu. betul. Kalau melihat situasi sekarang, apalagi nelayan lokal, itu cenderung pendapatannya di bawah jauh sekali. Belum lagi kondisi-kondisi yang membuat nelayan itu cenderung tidak bisa mendapatkan gaji yang sesuai, apalagi ngasih makan keluarganya. Nah, itu di tahun itu kira-kira gimana Mas? Bagaimana pendapatannya? Apa sih sebenarnya yang bisa membuat Mas Rahmat bilang itu cukup? Cukup ya. Oke, baik. Sebagai gambaran ya, kira-kira kita kan satu bagan itu ABK dan capnya itu 7 orang. Nah, kira-kira mereka masih bisa bawa uang setiap bulannya itu mungkin di atas UMR Jakarta. Di atas UMR Jakarta setiap bulan? Betul, gitu loh. Tahun-tahun itu ya. Tahun itu, dan itu teman-teman di ABK pun udah mendapat UMR semua? Betul. Saat itu? Kira-kira Oh, seperti ya? itu. Nah, makin ke sini ya kan, karena sumber daya ikan ini makin berkurang karena banyak faktor lah ya. Kalau saya amati itu salah satunya itu limbah, ya kan. Kemudian yang kedua itu invasi nelayan dari daerah yang luar biasa gitu, yang kita alami 4-5 tahun belakangan. Yang ketiga itu ini ya, semakin masif pembangunan di pesisir, artinya fishing ground kita hilang, ya kan. Kemudian akhirnya kita makin jauh mencari ikan gitu kan. Pembangunan itu menimbulkan efek yang cukup merusak ya, kira-kira gitu. Selain tadi dua faktor Berarti Mas Rahmat ini nelayan bagan. Betul. Boleh diceritakan Mas, bagan itu apa sih kira-kira tuh? Oke, bagan itu kapal beserta infrastrukturnya, ya kan. Kita menggunakan lampu sebagai penarik ikan. Kita beroperasi dari maghrib sampai subuh, itu kan. Yang kita kumpulkan itu teri, mayoritas ikan-ikan kecil lah ya, teri, tembang, japu, gitu. Ikan itu kita kejar. Ikan itu tertarik masuk ke dalam jaring itu karena lampu. Nah, kita matikan lampu, kemudian kita angkat jaringnya, itu kita serok ya bahasanya ya, bahasa nelayan itu diserokin, baru kita keranjangin, kemudian kita jual. Kira-kira gitu. Saya ke Mas Wargana. Iya. Kalau Mas Rahmat tadi 2007 memulai usaha keluarga, melanjutkan usaha keluarga untuk menjadi nelayan. Itu pilihan yang nggak mudah. Karena di usia muda, orang di tahun segitu lebih memilih untuk lanjut kuliah, tapi karena kenyataan dan realita, akhirnya malah melanjutkan bisnis keluarga. Kalau Mas Wargana sendiri seperti apa? Cerita deh. Saya sendiri ya dari kecil ya. Sekolah itu SD itu nggak lulus. Cuma nanya sampai kelas 3. Cuma nanya kelas 3. Nah, iya. Karena kurang biaya lah. Jadi karena orang tua udah pada nggak ada semua. Jadi saya memutuskan untuk pergi melaut aja. Di tahun berapa itu Mas? Kira-kira usia saya itu 10 tahunan lah. 2005, 2007 sama kayak. Enggak, saya lebih tua lagi. Saya kan sekarang usia udah 42. Dari usia 10 tahun itu kira-kira tahun berapa ya? Dari 83 ke 10 tahun berapa? 93. 93 ya, itu dari tahun 93 itu saya langsung turun ke laut itu. Pertama itu ikut-ikut sama orang-orang nelayan di situ lah, ikut-ikut belajar. Dan lama-lama kelamaan usia saya sudah beranjak dewasa, saya memiliki usaha sendiri kayak perahu kecil lah, kapal-kapal kecil itu. Usaha keluarga juga? Enggak, usaha pribadi saya sendiri itu. Karena saya intensi tiba-tiba bisa memilih kayaknya bikin kapal aja deh dibanding sekolah lanjut di luar situasinya memang tidak memungkinkan untuk sekolah. Iya. Tapi apa yang menginspirasi Mas Wargana untuk kayaknya bikin kapal terus jadi nelayan aja deh? Ya karena hidup sendiri ya nggak mudah gitu ya. Otomatis harus berusaha lah.
Jadi saya inisiatif ya untuk usaha sendiri lah. Jadi nelayan itu mandiri. Jadi saya bikin perahu kecil lah. Jadi di waktu tahun itu nelayan itu sangat lumayan lah waktu itu. Karena di waktu itu ikan masih banyak, rajungan masih banyak. Pokoknya sangat mudah lah nyari rajungan. Tapi kesini tambah sulit. Mas Wargana spesialis nangkap ikan apa, Mas? Saya nangkap rajungan, Nangkap rajungan. kadang ada nangkap ikan belanak. Itu bisa jadi. Tapi pas kesini karena banyak limbah gitu, semakin sulit. Nah, rajungan semakin sulit lah didapatnya. Ada situasi yang sama ya antara Mas Rahmat dan juga Mas Wargana. Tadi menyebut soal limbah. Iya. Betul. Kedua, masuknya orang daerah Ya, ke ramai wilayah juga. tersebut. Kira-kira dari dua persoalan ini, teman-teman tuh menyikapinya seperti apa? Silakan Mas. Oke, baik Mas, makasih Mas Faldo. Oke, ya keluh kesah kita gitu kan, kebetulan kita punya paguyuban kelompok gitu kan, yang menaungi para pemilik bagang serta ABK dan krunya ya, gitu kan. Kita melihat bahwa ini masalah serius yang harus kita hadapi bersama-sama gitu. Yang kita lakukan tahun kemarin, kita audiensi ke beberapa stakeholder gitu kan, Dinas, Sudin, PSDKP. Kemudian kelihatannya belum ada upaya serius nih gitu, terutama dari Pemprov ya, karena kan kita nelayan Jakarta ya, siapa lagi kita minta perlindungan kan, kita nelayan Jakarta yang kita harus menghidupi keluarga kita, sedangkan hari ini penghasilan itu hanya 1 sampai 2 juta tiap bulan. Oh iya, 1 sampai 2 juta Iya, tiap bulan. kira-kira begitu. Anak berapa Mas? Anak saya 3. Luar biasa. Ya, kira-kira gitu. Mungkin nggak, masuk akal nggak itu menghidupi satu keluarga, ya kan, beserta anak dan istri? Saya rasa tidak mungkin ya, gitu. Nah ini, ya persoalan ini akhirnya membuat kita menjadi gelisah, ya kan? Kenapa kita dibiarkan? Apakah kita memang dibiarkan untuk mati ya? Profesi nelayan ini di Jakarta ya, gitu loh. Ini by design atau memang ini hanya kecelakaan biasa? Ya mudah-mudahan di podcast ini, ya kan, para pemangku kebijakan bisa melihat ya, gitu kan, dan mendengar ya. Kita minta pelindungan, gitu kan, supaya memang profesi nelayan di Jakarta ini bisa terus hidup, Ya. entah 50 tahun atau 100 tahun kemudian, kira-kira itu. Silakan Mas. Ya, kalau saya mikirnya karena berkurangnya penghasilan seperti rajungan, kepiting itu karena mungkin zona tangkapnya itu semakin sulit, itu semakin sempit karena ada pembangunan seperti MPCT One itu kan zona tangkap itu di situ terbendung karena dibikin pelabuhan itu baru itu. Jadi zona tangkap itu di situ udah semakin sempit. Kalau lari ke tengah kena limbah, nggak bisa. Lari ke pinggir kena ini garok nelayan Andon itu. Tambah sulit aja. Kalau lari ke tengah lagi, kalau rajungan itu bubur rajungan kan itu kan kalau habis nebar itu kan ditinggal. Ya. Nanti baru ngambilnya nanti besok pagi. Kadang-kadang ada pencurian juga. Banyak resikonya itu. Ya itu situasi yang terjadi sekarang ini ya. Betul. Saya mau tahu lebih dalam proses bagaimana itu bisa ada di daerah tersebut, mulai dari limbah. Mas Ahmad sudah dari 2007, Mas Wargana sudah lebih dari tahun 2000 awal sudah mulai. Iya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman terhadap situasi yang berubah dan malah memberatkan teman-teman nelayan di Jakarta Utara? Kira-kira seperti apa? Kalau saya mau nggak mau ya tetap bertahan aja. Ya tetap aja, walaupun dapetnya sedikit ya jalanin aja. Namanya berpasrah diri lah. Siapa tahu besok mungkin ada kemungkinan ajaib ya. Bisa dapat lebih Langkah banyak. apa yang udah pernah dilakukan Mas? Dalam diskusi pastilah pemerintah, Iya. stakeholder dan juga pengusaha-pengusaha itu datang ke daerah tersebut dan melakukan diskusi dengan teman-teman nelayan. Memang nggak pernah terjadi sebelumnya diskusi seperti itu. Belum pernah ada diskusi dari pemerintah tempat. Jadi apa informasi yang tiba-tiba datang langsung ke teman-teman nelayan di Jakarta Utara? Itu apakah mereka langsung ini hak kami sudah punya surat dari pemerintah,
ini yang menjadi hak kami di sini, atau belum ada ngobrol-ngobrolan diskusi dengan teman-teman nelayan di daerah tersebut? Ya kalau terkait pembangunan ya, ya mungkin mereka mengantung izin ya dari pemerintah ya. Cuma memang kadang proses sebelum pembangunan itu dilakukan kan. Betul. Ya artinya mengajak bicara kita sebagai masyarakat yang terdampak langsung ya. Kita dari satunya lah kira-kira ya. Yang fishing ground kita di situ memang gitu loh. Terutama buat teman-teman nelayan yang perahunya kecil-kecil ya, gitu kan, yang tidak boleh jauh dari pesisir, gitu kan. Nah, mereka menganggap bahwa nelayan ini tidak perlu dilibatkan, ya kan, karena bukan sesuatu yang penting, mungkin ya, gitu, berpikir seperti itu. Akhirnya pembangunan masif. Nah kita coba nih teman-teman, ya kan, yang mungkin sedikit mengerti ya gimana cara mengorganisir sebuah gerakan dan segala macam. Ya kita pelajari undang-undangnya seperti apa gitu loh. Sehingga ini bisa kita perjuangkan nih. Ada nggak sih sebenarnya gitu loh celah yang bisa digunakan untuk kita memperjuangkan hak-hak kita, hak hidup kita nih hari ini kan gitu loh. Profesi nelayan ini kan sudah ada sebelum bangunan itu berdiri. Betul. Ya kan kira-kira gitu. Apalagi Ya. Mas Rahmat dan Mas Wargano sudah saya kira bukan orang lama lagi, dari udah puluhan tahun malah ratusan tahun sudah ada di situ. Betul. Nenek moyangnya sudah Iya. memang di situ gitu. Tapi memang ini tidak pernah dilibatkan. Iya. Padahal ini menyangkut masyarakat lokal. Iya. Dan juga dampaknya bukan hanya masyarakat lokal. Orang-orang yang ikan itu kan nutrisinya besar, Mas. Iya, Betul. benar. Belum lagi hal-hal lain seperti misalkan ya kita pemberdayaan Iya. teman-teman keluarga. Nah, oke Mas, kita kembali ke isu yang agak seru nih. Dalam periode 1 tahun belakangan ini ada isu mengenai pagar laut. Iya, benar. Pemerintah menyatakan sikap bahwa ini bukan proyek pemerintah provinsi, ini bukan proyek Pemprov, tapi ini adalah proyek pemerintah pusat. Tidak pernah tersebut ada nelayan lokal yang dilibatkan. Kedua, kenapa sih teman-teman itu yang di nelayan lokal kira-kira nggak pernah dilibatkan ke dalam obrolan tersebut, padahal yang berdampak langsung kan kalian. Kira-kira ada sikap nggak terhadap isu ini? Oke. Saya apa Mas? Oke, baik. Mungkin ya selama ini ya nelayan kan dianggap bodoh ya, ya kan. Artinya masyarakat kelas bawah yang tidak mengerti tentang aturan, ya kan, tidak mengerti tentang birokrasi, kira-kira gitu ya. Di beberapa wilayah mungkin ada yang mengklaim dirinya mewakili kepentingan nelayan. Ya mungkin mereka itu yang berkomunikasi dengan kepala perusahaan, dengan pemerintah. Cuma hari ini kita memang melihatnya bahwa ya kita memang masih dipandang sebagai masyarakat kelas bawah nih, ya kan, yang kepentingannya tidak perlu diperjuangkan kira-kira ya, tidak perlu diakomodir mungkin sama pemerintah gitu kan, karena ya kita dianggap mungkin jadi beban, mungkin ya, gitu loh. Kita nganggapnya seperti itu, kira-kira gitu ya. Hari ini ya kita harus memperjuangkan itu gitu kan, ya mungkin lewat podcast ini, nanti lewat SPPI, lewat banyak hal lah ya, kira-kira seperti itu. Saya 2-3 minggu lalu ke daerah Cilincing. Jadi Cilincing, bener ya Mas? Itu Cilincing ya? Cilincing kecamatan. Kecamatan Cilincing. Lalu ini laut, pesisir. Lalu ini ada perusahaan. Betul. Perusahaan apa? KC. KC. Ya. Terus nggak jauh dari situ kita sempat melakukan pesisiran ke laut, ada pagar laut. Betul. Sebelumnya tuh mappingnya gimana sih Mas? Sebelum ada KC ini dan juga ada pagar laut tuh? Oke, itu sebelumnya kalau kita bagang tempat kita parkir. Buat nelayan-nelayan cadu, ya kan, bubu rajungan, itu fishing groundnya, tempat teman-teman nelayan ini mencarikan. Zona tangkapnya di situ. Zona tangkapnya tangkapnya di di situ, situ. gitu kan. Akhirnya kehilangan zona tangkap, ya kan, kita kehilangan tempat berlindung, ya kan, gitu loh. Apa solusinya buat kita? Kira-kira gitu kan. Kalau memang dari awal ini dibicarakan, ya kan, mungkin kita bisa mengerti kan. Tiba-tiba bangunan itu jalan, gitu kan. Seperti itu kira-kira. Bisa diceritakan Mas, dari dampak KC, ada pagar laut, itu teman-teman nelayan lokal di situ, kalau mancing tuh atau nangkap ikan tuh jadi muter atau jadi gimana sih? Ya itu masalahnya itu jadi muter jauh, tambah jauh.
Jadi muter tambah Jadi jauh. iya, Sementara jadi muter ada tambah jauh, jarak Mas. yang memang hanya diperbolehkan. Iya. Oleh Itu teman. jadi tambah muter, tambah jauh, tambah ke tengah. Dan kalau musim barat itu ombak itu semakin besar karena ada pantulan itu dari batu bibir ini. Jadi berpantul lagi. Kalau untuk saya pro kecil itu sangat riskan lah, sangat bahaya itu. Jadi kadang kalau musim barat itu jarang banget melaut. Musim barat tuh kira-kira Di Bulan bulan-bulan bulan 1 ya. Bulan 1. bulan 1 sampai bulan bulan 3 lah. sampai bulan 3. Iya, 3 bulan. Nah, terus kalau 3 bulan nggak melaut, dapat Ya. duit dari mana, Mas? Makan Iya, Indomie aja gitu. Makan di rumah aja. Kalau Mas Sama singkong ya. Mas Rahmat Iya. itu juga sama situasinya. Situasinya Setelah sama. Situasinya sama. Jadi ketika baratan cuaca buruk gitu kan, kita tidak bisa melaut, ya kan. Akhirnya kita menganggur. Makanya ketika musim timur ya, artinya angin berembus dari timur ke barat, saatnya kita panen ikan, ini diganggu nih sama nelayan dari luar, ya kan. Yang harusnya kita bisa tabung untuk bekal kita di musim barat, kita tidak punya bekal apa-apa. Ya akhirnya kita berurusan dengan bank keliling. Sorry Mas, tadi Iya. ngomongin nelayan luar. Siap. Bisa diceritakan nelayan luar tuh maksudnya? Nelayan luar tuh ada banyak jenisnya. Ya, ada pusin, ya kan, dari luar Jakarta ya. Artinya nelayan yang tidak berdomisili di Jakarta atau berKTP Jakarta. Atau kapalnya tidak punya izin tangkap di daerah Jakarta. Nah, itu yang kita anggap nelayan luar. Nah, yang kita hadapi untuk bagan ini kan pusin. Mereka tadinya menangkap kembung, ikan-ikan besar, menggunakan jaring, akhirnya sekarang beralih, ya kan, menggunakan waring dengan mata yang pitch yang kecil. Artinya sasaran tangkapannya sama dengan bagang. Kita nangkap teri, dia nangkap teri. Problemnya adalah ketika mereka bekerja dari pagi sampai sore, ya kan, mereka melihat kumpulan ikan, mereka ambil itu gedung. Selesai. Malamnya kita beroperasi, ya kita hanya dapat air aja, nggak ada ikannya. Kira-kira gitu. Itu yang dihadapi nelayan bagan ya. Mungkin kasusnya beda ya dengan Mas Wargana ya. Iya. Nelayan apa mungkin bisa cerita. Tapi sebelum ke Mas Wargana, itu ada situasi pendatang dan lokal. Saya kira kalau ini dibiarkan ada konflik. Betul, betul. Nah, kira-kira apa solusi yang dilakukan oleh teman-teman? Kita nggak ngomongin pemerintah dulu ya. Iya. Membagi peran, membagi tugas, membagi haknya. Oke. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman? Oke. Mungkin kita pernah komunikasi ya. Misalkan yang lokal itu boleh mancing jam sekian, yang dari luar boleh mancing jam sekian. Oke. Atau ternyata kondisinya sekarang nggak begitu, malah yang dari luar yang lebih berkuasa dibanding yang lokal. Oke, siap. Yang terjadi di lapangan adalah hari ini mereka semakin banyak nih. Gitu kan. Mungkin ada 1-2 kapal tadinya ya lari ke Jakarta berhasil, ya kan. Kemudian panggil teman-temannya kan gitu loh. Yang satu grup atau beda grup gitu kan kira-kira. Ya mereka makin brutal mencari ikan gitu loh. Makin semaunya dari jam operasinya misalkan dari pagi sampai siang. Bukannya ada jam operasinya, Mas? Tidak ada yang pengaturan. Jadi laut itu bebas ya. Kira-kira gitu ya. Tidak ada yang mengawasi. Ya mereka ambil secapeknya lah bahasanya begitu ya. Selama masih ada kan ya mereka ambil terus. Gitu kan. Akhirnya kita yang beroperasi malam ya tinggal sisaan mereka. Itu pun kalau ada sisa. Gitu loh. Yang kita alami 4-5 tahun belakangan ya seperti itu. Ya penyikapan kita bertahan, kita coba komunikasi ya sulit. Akhirnya gitu loh. Kita mengadu ke pemerintah pun ya tidak ada solusi yang yang tuntas gitu kan. Padahal kita pelajari itu ada aturan sebetulnya yang mengatur supaya tidak ada konflik horizontal ya antar nelayan ya gitu loh. Artinya nelayan daerah silakan pindah, mungkin ya ini pemahaman kita ya, silakan cari tapi di atas 12 mil yang kita pahami gitu loh. Tapi pada prakteknya kan siapa yang mengawasi ini kan nggak ada. Kira-kira itu. Mas Wargana kira-kira menanggapi situasi ini seperti apa? Ya kalau saya gimana ya, pasrah aja karena nggak bisa melawan karena dia itu lebih banyak daripada nelayan lokalnya itu. Lebih canggih nggak kapalnya? Ya lebih besar dia karena dia posisinya nelayan andon itu dia pakai garok sampai dasar dan di situ ada alat tangkap kita yang di bawah itu tarik itu hancur alat tangkap kita Tadi itu. bubunya rusak ya. Bubunya rusak, bahkan hilang, yang lebih parah itu. Dan apakah yang mereka lakukan itu udah sesuai mengacu pada aturan? Harusnya mereka kategorinya illegal fishing dan destruktif. Oh iya? Artinya selain Iya. ilegal mereka merusak gitu Itu kan. merusak terumbu karang. Ya itu karena ya. dengan alat yang mereka gunakan, ya ikan dapat, Iya. tapi Tapi merusak. terumbu karang dan biotanya tuh hancur itu. Betul. Iya betul. Nah kira-kira
Apa sikap Mas Wargana? Ya. Kadang-kadang kalau itu dibilangin itu apa nelayan Andon itu susah malah melawan gitu. Lebih galak ya? Lebih galak kan Lebih galak? dia, iya. Ya saya Yang belakangnya siapa Mas? ya, Kawan nggak? ya kurang tahu juga lah itu. Pokoknya dia itu lebih galak, lebih banyak mungkin dia datang dari kampung ke Jakarta itu. Tapi nelayan lokalnya sendiri itu kan hanya beberapa biji itu ngalah. Jadi, Atau nelayan lokalnya harus lebih canggih kali Mas? Alat-alatnya? ya Atau memang ada situasi yang menutup kemungkinan terjadi akses di nelayan lokal? Oke, jadi kita prinsipnya gini, kalaupun kita mau ikut pakai alat tangkap yang merusak, ya kan, mungkin saja itu kita bisa lakukan. Cuma memang kita punya apa ya, punya etika, punya moral yang kita pegang ya. Kita berharap bahwa laut ini, terutama di Jakarta, itu bisa kita wariskan nih untuk anak cucu, gitu kan. Kita harus jaga mulai hari ini. Kalau kita tidak jaga hari ini, bagaimana mungkin ikan itu akan tetap ada kan? 1, 2 generasi ke depan, kira-kira gitu ya. Itu yang menyebabkan kita tidak mau ikut-ikutan seperti mereka, gitu loh. Cuma kan masalahnya begini, nelayan yang tidak merusak dan legal justru sepertinya diabaikan kepentingannya. Justru ada pembiaran dari pemerintah, ya kan? Kalaupun nggak dibilang oknum ya, seperti itu ya. Pembiaran justru nelayan yang seperti itu yang terus bisa berjalan. Kira-kira gitu, yang merusak, yang ilegal, kira-kira gitu. Kita kembali ke situasi pagar laut. Saya rasa dengan cara mereka melakukan beton itu menggunakan apa paku bumi itu. paku bumi itu getarannya menyebabkan ikan tuh nggak ada yang mau berenang di situ tuh, apalagi terumbu karangnya hancur. Itu lumpurnya itu naik itu. Lumpurnya naik, itu naik. limbah pada. Air jadi keruh. Jadi keluarlah limbah-limbah dari bawah itu. Jadi teman-teman bakal lebih jauh lagi kalau misalkan mau mencari ikan ya. Betul. Jadi biasanya ketika proses pengerjaan proyek itu lumpur yang sudah tertanam dalam, ketika ada proses pemancangan tuh mereka akhirnya keluar lagi tuh. Wah. Limbah-limbah itu keluar aktif, menyebar ya kan. Tadinya mungkin di seputaran itu banyak ikan atau rajungan ya kan. Nah, akhirnya mereka menjauh. Nah, teman-teman ini akhirnya mencari ikan lebih jauh lagi kan gitu loh. Ini terkait bahan bakar. Iya kalau ikannya ada. Iya. Kalau ikannya nggak ada, sudah keluar uang kan gitu loh. Iya. Hari itu ya berarti kita harus menanggung kerugian. Iya. Boro-boro kita kasih makan buat anak istri yang di rumah ya, untuk menanggung perbekalan aja ini tidak cukup. Kira itu problem yang kita hadapi hari ini. Ini kita menghadapi realita ya Mas. Kalau ceritanya Mas Rahmat, Mas Wargana, per bulan 2 juta nyampe Mas? Kira-kira Mas? Kadang di bawah Kadang kebanyakan. 2 juta. Iya. Oke lah, 2 juta kita pakai angkanya. Untuk anak sekolah, anak 2, anak 1 aja, itu nggak cukup. Iya. Nggak bisa ngebayangin Mas. Saya nggak bisa ngebayangin kalau dapatnya 2 juta terus ini nggak ada pemberdayaannya dan juga malah menjadikan situasinya itu lebih parah. Siap. Nah kira-kira sebenarnya yang ingin teman-teman itu mau ya terorganisir dengan baik, ada kebermanfaatnya itu seperti apa? Kita maunya sih ya, pemerintah nih ambil perannya ya sebagai pelindung masyarakat ya kan, sebagai pemangku kebijakan. Kita tidak perlu bantuan yang sifatnya instan ya, berupa mungkin ya kita diberikan jaring, bukan kita tidak mau, kita bukannya menolak ya, cuma yang lebih penting buat kita laut kita ini terjaga ya kan, sehingga kita masih bisa makan dari situ, kemudian anak cucu kita ya kan nantinya juga bisa makan dari situ gitu loh, bukan hanya untuk hari ini tapi untuk kedepannya. Kalau pemerintah merasa bahwa cukup memberikan bantuan berupa jaring, mesin segala macam, ya kalau tidak ada ikannya buat apa? Buat nyari apa itu kan gitu, gitu loh. Itu. Jadi kita perlu kebijakan yang serius, gitu kan. Penerapan itu yang serius, gitu loh. Sehingga profesi nelayan di Jakarta ini tetap bisa terjaga. Itu sih keinginan kita seperti itu. Mas Wargana? Kalau saya keinginan saya ya itu seperti sama aja seperti masyarakat itu seperti itu. Ingin diperhatikan pemerintah lah. Seperti apa? Ada porsinya masing-masing lah. Seperti kalau nelayan Andon itu diposisikan di mana. Misalkan kalau diperbolehkan ya silakan, tapi posisinya jangan di zona tangkap yang area-area pinggir-pinggir ya. Nelayan lokal itu. Karena nelayan lokal kan pakai perahu hanya perahu kecil. Jadi dia itu mainnya main pinggiran aja itu.
Kalau untuk ke tengah itu kan nggak mungkin. Malah dia yang Andon itu ya seharusnya kan lebih jauh lah dari situ Iya. lah. Ada satu situasi yang lucu lagi Mas, Iya. yang saya lakukan observasi di wilayah Cilincing. Ada kalau mau jalan ke daerah Cilincing itu harus lewatin jalanan yang tanah merah. Iya. betul. Habis itu nanti ada bekas apa kerang, Iya betul. Iya. kerang hijau. Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya bisa kerang hijau tuh berjejer sampai ke sana itu? Betul. Kali Baru tuh jadi salah satu apa ya pusat peternakan kerang hijau ya. Jadi ada peternaknya di situ, ada apa pengolahnya, Iya. kira-kira gitu. Nah kulit limbah kerang hijau ini yang sampai hari ini belum bisa diolah ya. Akhirnya hanya menjadi limbah, hanya menjadi untuk nutup jalan aja sih. Iya maksudnya Gitu. itu jalanan dibuat oleh pemerintah, Betul Iya. betul. oleh pemerintah setempat. Nah. Tapi kenapa jalanannya tuh nggak jadi Bagus gitu gitu loh, ya, iya, dibikinnya malah kerang. Ya itu kan kalau kerang itu kan mungkin dia inisiatif ya kayak kan ada jalan yang berlubang-lubang gitu. Ya mungkin ditambal pakai itu Jadi kerang. ditambal pakai Iya. kerang hijau itu Kerang supaya rata itu. Iya. Oh. Tadinya itu kan kulit kerang itu dibuang itu ke tengah. Cuma kan karena itu jalan pada berlubang-berlubang jadi ditambalnya pakai itu inisiatifnya. Oh, inisiatifnya jadi Iya. bikin kerang. Iya. Jadi ada situasi di mana ini karena banyak jalanan nggak selesai, Iya. pemerintah pun nyelesain jalanan nggak selesai-selesai Mas. Iya. Malah dikasih kerang hijau supaya bisa Lewat. rata. Iya betul. Betul. Oh. Mungkin kondisinya akan beda ya ketika posisi jalan itu ada di peak misalkan, ya kan, atau di Kelapa Gading mungkin bisa kan gitu, kira-kira ya. Artinya ada perlakuan yang tidak adil, ya kan, buat masyarakat nelayan ya di pesisir ya, dianggap masyarakat kelas bawah. Belum kira-kira. lagi di situ Mas udah mulai bocor-bocor tuh Iya. jalanannya tuh. Iya. Itu proyeksi 3 tahun 4 tahun ke depan mungkin nggak akan kayak sekarang air laut Iya. dengan daratan tuh udah jomplang banget itu. Iya iya. Nah kira-kira itu gimana tuh situasinya tuh setelah teman-teman pernah nggak sih melakukan ini jalanan maksa gitu loh, ini jalanan benerin dong Oh. supaya bisa kita akses terhadap jalan dan lain-lain yang kawan-kawan mau kesini. Oke, ya selama ini mungkin banyak yang lepas tangan ya. Ketika kita mengadu ke instansi A, bilangnya ini kewenangan instansi B, lari ke B, bilangnya instansi C balik lagi ke A dan seterusnya. Begitu aja muter, gitu loh. Ya mungkin karena dianggap ini apa ya bukan area yang penting untuk dibangun gitu, kira-kira gitu. Kita ke pertanyaan terakhir Mas. Ya. Saya mau tahu kira-kira memang ini situasinya sulit. Tapi yang namanya stakeholder pemerintah itu harus mendengarkan apalagi masyarakat lokal yang lama, yang sudah tadi saya sebutkan puluhan tahun bahkan ratusan tahun ada di situ. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah saat ini? Gubernur DKI Mas Pramono Anung Ya. dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur Mas Rano, apa kira-kira yang mau disampaikan? Ya, Mas Pram, Pak Rano, tolong lindungi kami, nelayan kecil. Karena kami sudah sangat menderita. Ditambah lagi, nelayan Andon itu datang dari luar daerah. Jadi, saya nelayan kecil ini sangat menderita sekali. Dan permintaan saya itu sangat sederhana. Hanya diberi akses jalan lah untuk keluar masuk lewat pelabuhan itu supaya singkat, tidak menjauh gitu, supaya aman dari gelombang laut yang sangat dahsyat. Itu saja itu. Mas Rahmat? Ya, lebih kurang sama ya. Kita minta perlindungan sama Mas Pram, Mas Rano gitu kan, selaku gubernur wakil gubernur. Kita nih masyarakat Jakarta gitu kan, yang memang beranak pinak di Jakarta dan tidak berencana juga keluar dari Jakarta gitu loh. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Pram, Mas Rano gitu kan bisa melindungi kami nih. Mudah-mudahan ini podcast ditonton ya sama beliau ya gitu kan, sehingga pesan kami bisa tersampaikan dengan baik. Lindungi kami nih, profesi nelayan nih Iya. menghidupi sekian ribu orang ya kan. Kami nelayannya beserta keluarga kami gitu kan, yang hari ini memang warga DKI Jakarta gitu kira-kira. Itu Mas Waldo. Oke, kalau itu tadi kepada pemerintah ya. Kalau kepada teman-teman nelayan-nelayan lakil kira-kira nelayan-nelayan lain kira-kira seperti apa Mas? Pesannya? Seperti nelayan Andon. Nelayan Ando. Oh, kalau untuk nelayan Andon ya kita sama-sama nelayan, ya kita sama-sama cari makan, tapi kita juga sama-sama saling menjaga saja lah itulah. Jadi mungkin ya ada porsinya masing-masing lah, jarak
zona tangkapnya itu, saling menghargai saja itu, mungkin saja itu saja. Mas Rahmat kira-kira? Ya buat kita sih ya teman-teman Andon ini kan yang dari daerah tahu ya gitu kan. Mereka tidak mungkin ke Jakarta kalau memang di daerahnya masih ada ikan. Nah, kira-kira itu ya kenapa mereka harus ada ke Jakarta, karena Jakarta ini masih luar biasa sumber daya ikannya gitu loh ya. Kita minta pemerintah lah, kita tidak mau ada konflik horizontal ya, sampai ada keributan, pengerusakan segala macam ya kan. Kalau pemerintah tidak berperan di sini ya mungkin ya bisa ada tindakan ekstrim gitu loh dari teman-teman nelayan lokal, karena itu udah menyangkut perut ya kan. Mereka lapar, tidak bisa makan, tidak berikan nafkah buat keluarganya ya, mau nggak mau ketika nekat itu mungkin ya gitu ya. Sebelum itu terjadi mudah-mudahan pemerintah bisa ada andil di situ tuh untuk ini supaya tidak terjadi. Kira-kira itu Mas. Ya, kita sharing pengetahuan terutama kepada yang muda-muda. Anda adalah nelayan-nelayan luar biasa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena kita perlu melakukan ini untuk menjaga laut kita. Iya. Teman-teman Walker Space, ini adalah podcast pertama dan kami ingin mendapat dukungan dari teman-teman untuk memberikan usulan kepada kami hal-hal apa saja yang perlu kami diskusikan, terutama berkaitan dengan pekerja. Terima kasih, sampai bertemu lagi.